Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok manajemen informatika STIMIK Mardira Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan analisis dan optimalisasi proses bisnis operasional pada usaha mikro di PD Cahaya Agnia. Lanjut. Perkenalkan, di sini kami beranggotakan kelompok yaitu Adlan Zafar Sidik, Ahmad Ripa, saya sendiri Azhar Maulana, Ilham Chandra, dan Trisna Arif. Agenda presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang latar belakang, profil dan kondisi awal PD Cahaya Agnia, analisis proses ASIS, pemodelan proses manual saat ini, identifikasi masalah, temuan kelemahan dan bottleneck, desain proses studi, usulan solusi berbasis teknologi dan AI, evaluasi dan rekomendasi, perbandingan kinerja dan langkah implementasi. Yang keenam, kesimpulan. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang masalahnya studi kasus PD Cahaya Agnia. Profil usaha, sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang kuliner tradisional khas Bandung yang memproduksi dimsum, bakso tahu, dan lain-lain. Model bisnisnya menerapkan sistem titip jual atau konsinyasi ke berbagai mitra di pasar tradisional di wilayah Kota Bandung ataupun Bandung. Kondisi operasionalnya, seluruh proses bisnis dari hulu ke hilir dijalankan sepenuhnya secara manual dengan buku catatan fisik sebagai satu-satunya sumber data. Next akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk memahami lebih dalam alur kerja, kami telah memodelkan proses mereka yang saat ini berjalan atau yang kami sebut dengan proses ASIS. Di diagram ini kita bisa melihat bahwa prosesnya masih sepenuhnya manual dan berurutan. Ada 4 pihak utama yang terlibat, yaitu tim produksi, tim distribusi, petugas penagihan, dan mitra penjual. Secara singkat, alur kerja dimulai dari tim produksi dengan pengecekan stok, dilanjutkan dengan proses produksi dan pengemasan, kemudian tim distribusi mengantar produk ke mitra pada malam hari. Keesokan paginya, petugas penagihan akan datang langsung ke lokasi mitra. Pencocokan sisa barang dengan pedoman pada buku induk, menghitung tagihan, dan menerima pembayaran. Semua proses ini sekali lagi dicatat secara manual di buku catatan induk. Dari analisis mendalam terhadap proses manual ini, kami menemukan 3 masalah utama yang menjadi hambatan signifikan. Yang pertama adalah inefisiensi dan risiko human error. Aktivitas pencatatan manual dan penghitungan tagihan oleh petugas penagihan ini bersifat berulang dan sangat rentan terhadap kesalahan. Ini berisiko menimbulkan kerugian finansial atau bahkan perselisihan data dengan mitra. Bayangkan saja kalau kita menghitung banyak angka tanpa kalkulator, pasti ada saja salahnya. Yang kedua, bottleneck pada proses penagihan. Aktivitas rekonsiliasi sisa produk dan perhitungan tagihan secara manual di lokasi mitra ini menjadi titik kemacetan utama. Ini sangat meskipun petugas datang langsung ke mitra, proses perhitungan yang masih manual ini sangat memakan waktu dan membatasi kapasitas tim penagihan untuk menangani lebih banyak mitra secara efisien. Ibaratnya seperti antrean panjang di loket pembayaran yang setiap orang harus dihitung secara manual di tempat. Yang ketiga, ketidakadaan visibilitas data secara real time. Laporan penjualan baru dapat disusun dan diakses setelah seluruh proses penagihan selesai, yaitu keesokan harinya. Akibatnya, pemilik usaha tidak memiliki akses cepat terhadap data kinerja untuk mengambil keputusan strategis. Ini seperti mengemudi mobil tanpa spion atau peta yang update, jadi sulit melihat kondisi jalan dan mengambil arah yang tepat dengan cepat. Di sini saya akan menjelaskan desain proses to be atau solusi.
Untuk mengatasi masalah-masalah yang telah kami identifikasi, kami mengusulkan sebuah perbaikan yang signifikan, yaitu transformasi digital. Dengan mengimplementasikan sistem informasi operasional yang sederhana. Solusi utama ini bertujuan untuk 1. Sentralisasi data. Menggantikan semua buku catatan fisik dengan satu sumber data digital terpusat atau single source of truth. Yang kedua, otomatisasi data, otomatisasi tugas. Mengeliminasi tugas-tugas yang berulang seperti pencatatan, perhitungan, dan pembuatan nota. Yang ketiga ada penerapan AI. Menggunakan kecerdasan buatan untuk analisis data real time dan memberikan rekomendasi produksi yang prediktif. Next. Nah, di sini ada visualisasi proses to be. Di diagram ini, kita akan melihat adanya lane baru untuk sistem. Lane ini menunjukkan bahwa banyak tugas yang tadinya manual, kini diambil oleh sistem. Misalnya, sistem akan otomatis membuat nota, menghitung tagihan, dan mengelola pembayaran. Jadi petugas penagihan memang masih datang ke mitra, tetapi mereka tidak perlu menghitung manual di sana. Cukup masukkan data sisa produk, dan sistem akan otomatis mengeluarkan tagihannya. Ini membuat pekerjaan jadi jauh lebih mudah dan akurat. Saya di sini akan menjelaskan visualisasi proses to be. Nah, mari kita bandingkan secara langsung kinerja antara proses manual, as is, dan proses dengan sistem to be. Ini berdasarkan beberapa aspek kunci. Yang pertama adalah akurasi data. Dulu sangat rendah dan rentan kesalahan manusia. Sekarang sangat tinggi karena perhitungan konsisten dilakukan oleh sistem. Yang kedua, ada waktu rekonsiliasi. Dulu lambat, bisa estimasi 2 jam per mitra karena harus dihitung manual di lokasi. Sekarang sangat cepat, hanya butuh waktu beberapa jam untuk menyelesaikannya. Yang berikutnya, input data sisa ke sistem dan tagihan langsung muncul. Yang berikutnya ada dukungan keputusan. Dulu tidak ada hanya berdasarkan intuisi pemilik. Sekarang proaktif berbasis data yang tersedia, real time, dan bisa mengarah ke rekomendasi AI. Ini seperti punya GPS yang bisa memperbaiki rute terbaik. Yang berikutnya ada visibilitas kinerja. Dulu laporan baru ada keesokan harinya atau H-1 dari sekarang. Real time bisa dilihat langsung melalui dashboard analitik. Dan yang terakhir ada skalabilitas. Dulu rendah, sulit untuk menambah jumlah mitra karena penagihan manualnya memakan banyak waktu, dan sekarang tinggi, sangat mudah menambah data mitra baru karena sistem bisa menangani secara efisien. Intinya, dengan sistem ini, PT Cahaya Agnia bisa bekerja lebih cepat, lebih akurat, dan bisa membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang valid. Sekian. Rekomendasi implementasi. Untuk penerapan sistem ini, kami memiliki rekomendasi strategis yang kami bagi menjadi dua tahap. Nah, yang pertama jangka pendek, 1-3 bulan. Uji coba konsep POC. Aksi, mengimplementasikan alur kerja digital menggunakan perangkat lunak sederhana seperti Google Form dan Google Sheets. Tujuannya untuk memvalidasi apakah alur kerja yang baru ini berjalan baik dan untuk membiasakan tim dengan proses digital. Dengan biaya minimal ini seperti mencoba resep makanan baru dengan bahan yang mudah didapat dulu untuk memastikan rasanya enak sebelum dibuat dalam jumlah besar. Nah, yang kedua jangka panjang, 6-12 bulan.
aksinya. Selanjutnya kita bisa mengembangkan aplikasi custom yang sesuai dengan model 2B yang sudah dirancang. Ini mungkin bisa melibatkan mahasiswa magang sebagai bagian dari proyek kerja praktik. Tujuannya untuk mengimplementasikan modul analitik yang lebih mendalam dan jika memungkinkan fitur AI untuk analisis prediktif sesuai fitur inti, demi membangun keunggulan kompetitif jangka panjang bagi PD Cahaya Agnia. Sebagai kesimpulan dari presentasi kami, analisis terhadap proses bisnis PD Cahaya Agnia menunjukkan bahwa proses manual ISAS memang berfungsi namun memiliki inefisiensi dan risiko signifikan yang menghambat pertumbuhan usaha. Desain proses 2B dengan dukungan sistem informasi terbukti mampu memberikan solusi komprehensif. Sistem ini mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang, meningkatkan akurasi data, dan menyediakan wawasan bisnis secara real-time. Transformasi ini tidak hanya memperbaiki kelemahan operasional, tapi juga membuka peluang strategis baru bagi perusahaan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.